Sepanjang 2025, Indonesia baru meraih 2 gelar di kejuaraan Super 300 melalui Lani Fadia dan Jafar Felicia. Sementara untuk turnamen bergengsi termasuk Indonesia Open yang telah berakhir kemarin, Indonesia tanpa gelar. Kembali lagi. Oh, sayang sekali. Indonesia gagal meraih gelar di 3 dari 4 turnamen level tinggi BWF seperti Malaysia Open, Indonesia Open, dan China Open. Situasi tak membaik di kejuaraan Super 750 dan Super 500, di mana Indonesia kembali gagal meraih gelar juara. Praktis hanya ada gelar yang diraih ganda putri dan ganda campuran di kejuaraan Super 300, kejuaraan yang biasanya diikuti pemain-pemain lapis kedua. Dalam situasi seperti sekarang ini, kalau kita lihat memang kita harus menerima kenyataan bahwa sampai saat ini kita masih bergantung kepada yang namanya sektor tunggal putra dan juga ganda putra. Karena kalau kita lihat yang punya pengalaman bermain di level tinggi kan Jojo, mudah-mudahan Ginting cepat pulih. Kemudian juga di ganda putra kan boleh dibilang kan ada Fajarian. Mudah-mudahan juga berikutnya ganda putra lainnya ada Leo Bagas juga masih cepat pulih, Daniel juga Fikri juga cepat juga. Ini kan pemain-pemain senior yang memang mereka yang selama ini masih mampu bersaing di level tinggi. Tapi kalau yang lain-lainnya, mereka lagi dalam masa berproses. Kita nggak bisa maksa Alwi harus matang tahun ini, nggak bisa. Takutnya malah jadi cedera gitu loh. Jadi malah rugi semuanya. Jadi biarkan dia berproses. Yang penting semuanya bersabar. Karena ya mudah-mudahan pas di Olimpik nanti dalam 3 tahun ke depan dia benar-benar sudah matang sempurna gitu loh. Nah, jadi ya memang secara gelaran prestasi atau gelaran juara hingga di bulan ke-6 ini masih belum ada. Ya, tetapi kita juga bekerja keras, PBSI bekerja keras mulai Binpres, Wakatum 1 ini begitu luar biasa bagaimana mereka untuk mengevaluasi di setiap tandingan apa kekurangan-kekurangan daripada pembinaan atlet-atlet Platnas Cipayung ini. Kita rapat besar dipimpin juga oleh Wakatum 1 ini memang tidak evaluasi yang tidak biasa-biasa saja, memang kita kupas ya apa kekurangan kita, apa yang harus kita tingkatkan dan lain sebagainya. Nah, ini salah satunya juga para pemain ini kan juga bagaimana mereka bisa nambah latihan, persiapan latihan yang lebih keras ya, disiplin yang tinggi ya. Selain pendukung tadi sudah sampaikan di awal, ini kan semuanya ini kan fokus untuk bagaimana kita mendukung Binpres ya. Nah, ini terbukaan para pelatih dengan berbagai macam kebutuhannya dari masing-masing sektor seperti apa dan lain sebagainya, ini itu didiskusikan ya. Artinya bukan hanya kemarin Indonesia Open katakanlah Fajarian seperti ini mainnya rubber game, poinnya sekian. Nah, tidak hanya seperti itu, karena kan itu juga sama-sama kita lihat juga ya. Tetapi apa yang dialami oleh para pemain, apa yang diharapkan oleh para pelatih dan lain sebagainya, ini kita terbuka, kita kumpas, kita kupas ya, evaluasi besar. Saat ini sektor tunggal dan ganda putra masih mendulang prestasi. Namun kondisi itu jauh dari kata ideal. Regenerasi jelas dibutuhkan agar terus menyambung tradisi juara. Belum lagi bicara sektor tunggal dan ganda putri, serta ganda campuran yang dinilai perlu jadi perhatian serius. Jadi ketika di sektor tunggal putra dan ganda putra ternyata di tahun 2025 ini mandek, akhirnya kan jadi semuanya. Kelihatan bagaimana situasinya benar-benar membuat bulu tangkis kita, loh kok menjadi seperti ini gitu loh. Nah, kalau kita lihat lagi di tunggal putra, ini kan faktor regenerasi yang memang boleh dibilang kita sudah kehilangan satu generasi. Saya katakan begitu,
kalau kita lihat Jojo dan Ginting lahiran 96-97. Sementara pesaing-pesaing kita, Kun Laput, kemudian juga Lee Sipeng, Kodai Naraoka, Brian Yang, kemudian juga kita lihat nama Leong Junhao. Ini kan anak-anak yang lahiran tahun 2000, 2001. Kita nggak punya di situ. Dan kita langsung loncat ke Alwi. Alwi lahiran 2007, Ubed lahiran 2005. Artinya langsung loncat 10 tahun. Kita loncatin di generasinya Kun Laput. Nah, kita kosong di situ. Ya betul, kalau regenerasi jauh ini ya saya setuju ya. Tapi ini kan bukan apa namanya, ini kan kita kepengurusan baru, ini kan proses pelatnas ini kan berkesinambungan ya, terus menerus. Nah kita intinya pada saat di kepengurusan baru ini kita akan mempersiapkan ya regenerasi. Mungkin juga kita pengurus ini kan hanya 4 tahun yang pasti ya gitu. Tapi kita mempersiapkan bahwa bagaimana bulu tangkis ini terus bisa berjalan, terus bisa memberikan prestasi-prestasinya ya. Mungkin juga ini yang muda, insya Allah dalam 4 tahun di kepengurusan yang sekarang ini, mungkin di tahun ke-5, tahun ke-6, mereka-mereka ini yang bisa muncul. Jadi kalau tadi pertanyaannya salah satunya kekurangan keikutsertaan dalam kejuaraan, menurut saya ini juga salah satunya prioritas juga yang akan nantinya pada saat pemain-pemain muda ini untuk lebih banyak jam terbang ya. Tetapi sekali lagi utamanya bagaimana kesiapannya mereka latihan keras di pelatnas ini. Mau tidak mau, yang namanya juara itu kan syaratnya 3. Anaknya punya bakat hebat, pelatihnya hebat, dan yang kedua nih investasi jam terbang dia. Jadi tidak bisa tidak, anak-anak junior ini di usianya ini memang harus di-combine. Jadi kalau kita lihat bagaimana Kun Laput di tahun 2019, bisa datanya terbuka kok. Dia main 18 turnamen, setengahnya senior, setengahnya junior. Jadi ketika dia proses masuk ke senior, dia sudah matang. Saya pernah bikin kok. Jadi ketika pemain-pemain kita banyak mengalami kekurangan jam tanding, dibuka saja. Saya bikin pembanding dengan usia yang sama pemain kita. Ini pembandingnya dari pemain asing. Ternyata rata-rata pemain kita itu jam terbangnya memang masih boleh dibilang sepertiganya dibanding mereka pemain-pemain yang saat ini memang menguasai, katakan kayak Kun Laput, Kodai. Itu rata-rata mereka bermain itu 15 sampai 20 turnamen per tahun. Ini pasti butuh investasi yang besar. Tapi itu memang adalah konsekuensi ketika kita ingin mencetak seorang juara. Ini kan memang ada investasi yang harus dikeluarkan. Tapi itu juga ada evaluasinya pasti gitu loh. Iya, saya rasa yang pemain Pratama ini 8 sampai 10, yang utamanya 12 sampai 14 dan bahkan nanti sesuai kebutuhan untuk mengejar poin dan lain sebagainya untuk pengalaman ya. Nah, ini yang kota itu tadi. Tapi sekali lagi kesiapan itu kan nggak mutlak para pemain bisa ikut ya, tetapi kuotanya itu sudah ditentukan. Namun pada saat keberangkatannya kan kita mempersiapkan betul-betul atletnya yang memang siap secara kondisinya baik, pada saat latihannya juga baik ya gitu. Jadi nah itulah mereka itu yang kita siap untuk bertanding, siap untuk berangkat. Kritik terhadap PBSI tak terhindarkan. Tekanan agar PBSI mampu mendulang prestasi sekaligus regenerasi pemain menguat. Lalu, apa saja yang dilakukan PBSI untuk menjawab kritikan publik? Pernah ada nggak cocok, ganti lagi, itu kan mereka yang merasakan gitu, bukan kita. Kalau kita paksain sekarang, besok, lusa 1, 2, 3, 10, tapi kalau mereka nggak cocok terus, matilah kita. Mau gimana? Makanya yang harus dipertanyakan, yakin benar-benar psikolog aja. Mereka juga harus ngaca kan, apa teknik mereka, apa fisik mereka, seperti apa gitu. PBSI memastikan dalam proses pembinaan prestasi diawali dengan pemilihan atlet dan perekrutan pelatih yang tidak didominasi klub tertentu. Ada keterwakilan klub-klub di pelatnas baik untuk pemain dan pelatih. Ya, yang pertama saya pastikan seperti itu tidak ada ya, karena setelah masuknya para atlet khususnya ke pelatnas ini, baik pelatih, atlet dan seluruh pengurus yang ada ini kita sudah merah putih ya, artinya memang untuk kepentingan Indonesia ya, tidak ada lagi dari memang dari berbagai klub, tetapi kita ada masuk di pemusatan latihan nasional ini mereka memang sudah merah putih, itu satu.
Yang kedua, tentunya kita juga untuk regenerasi, memang kita mempersiapkan para regenerasi ini, atlet muda. Baru-baru kemarin kita mengadakan Seleknas, seleksi nasional untuk perekrutan pemain-pemain muda dari 5 sektor yang ada ya, tunggal putra putri, ganda putra putri, ganda campuran. Nah inilah yang akan kita persiapkan karena program daripada PBSI saat ini, Bapak Ketua Umum sudah menyampaikan ada program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ya, jangka panjang tentu hingga 2028 untuk Olimpik di Los Angeles yang akan datang. Jadi itulah yang akan kita bina saat ini. Kita ini beruntung memiliki klub-klub yang solid, terutama PB Jarum, Jaya Raya, kemudian ada Mutiara, ada Eksis. Mereka kan terus memproduksi pemain-pemain yang terus disuplai ke pelatnas. Namun ketika lanjutannya ini loh, jadi ketika masuk di pelatnas mereka seperti apa? Bagaimana pengelolaan selanjutnya? Ini kan yang butuh penanganan yang lebih baik lagi. Karena ketika mereka dilepas dari klub, pada dasarnya ini kan anak-anak yang sebetulnya sudah tinggal dipoles aja gitu loh. Tinggal dimatangkan, ditambahin lagi jam terbangnya, ditambah dengan pelatih-pelatih bagus. Kemudian klub-klub ini kan kesulitannya apa? Mereka kan kesulitan untuk mengirimkan pemainnya ke luar negeri, kan itu. Karena pasti berat gitu loh. Memberangkatkan satu orang pemain, katakan 15 turnamen, terbayang investasinya. Jadi ketika mereka masuk di pelatnas, ya inilah sebetulnya bagaimana tugas dari PBSI bisa anak-anak ini benar-benar memiliki kesempatan bertanding sesuai dengan porsinya. Artinya jangan kalah sampai dengan pemain-pemain dari negara lain. Artinya dari sisi kepelatihan kan dari PB Jarum ada, dari Jaya Raya ada, kemudian juga Eksis juga ada. Semua komplit. Artinya semua sudah kebagian porsinya, semua sudah istilahnya the right man on the right place. Orang yang dipilih memang dia punya kualitas, punya pengalaman sebagai pemain dan juga sebagai pelatih. Artinya tidak diragukan lagi. Jadi pemilihan pemain pun juga lebih terbuka gitu. Artinya nggak ada lagi pemain-pemain yang dititip-titip gitu loh. Artinya benar-benar melalui jalur ataupun jalan yang mereka lalui itu sudah benar-benar lewat jalur yang benar gitu loh. Pada intinya sih mungkin secara program latihan mungkin kurang lebih sama. Hampir semua negara pun saya rasa sama. Mungkin kualitas dari pemainnya itu sendiri yang mungkin beberapa negara berbeda. Jadi seperti kayak Korea mungkin atau negara-negara lain mungkin secara pemain dia mungkin punya talent juga, punya skill yang mungkin lebih baik. Itu saja. Kalau secara program saya rasa semua sama. Dari segi fasilitas, pelatnas mulai diperbaiki dengan mengedepankan sport science. Dengan makin lengkapnya fasilitas diharapkan mampu meningkatkan performa pemain. Ada namanya video analis. Meskipun kita masih terus dalam perkembangannya ini juga kita melengkapi lah. Ya, jadi apa yang disampaikan Bapak Ketua Umum untuk mengenai khusus sport science ini memang kita mengarah ke sana gitu ya, sehingga seluruh pemain sini kita memiliki data dan lain sebagainya ya, sehingga data itu yang menjadi satu pegangan yang pertama para pemain, Kabid Binpresnya, Waketum 1 dan seluruh pengurus memang sekalipun bidang-bidang atau yang pemangku kepentingan lah yang bisa memiliki data itu. Tetapi sekali lagi data-data atlet kan juga kita penting ya untuk bisa kita evaluasi kesehariannya seperti apa, kekurangannya bagaimana, karena progres itu kan sangat penting ya untuk perkembangan para atlet penghuni pelatnas. Susah juga sih ya Mas. Jadi mungkin lebih diperhatiin untuk kenyamanannya atlet aja sih. Jadi kan kadang mereka itu butuh curhat. Jadi ya mungkin ya kemana lagi kalau nggak ke paling dekat kan ke pelatih gitu loh. Terus juga ya kalau dari segi fasilitas sih udah semua sih ya. Yang saya rasakan adalah budaya. Ya, budaya itu ya Malaysia, Indonesia, Korea itu semua budayanya kan berbeda. Jadi kita nggak bisa samakan. Punya ciri khas masing-masing. Budaya ini juga mendukung sangat mendukung, sangat terpengaruh ke secara mental dari pemainnya itu sangat terpengaruh. Termasuk lengkap lah. Tapi memang mungkin kalau yang saya lihat mungkin dari gymnya mungkin harus lebih besar lagi karena pemain Indonesia kan banyak tuh, banyak. Tapi PBSI pasti buat yang udah terbaik lah.
pasti dibuat lebih bagus lagi Mas, ke depannya. Bulu tangkis sebagai cabang olahraga andalan Indonesia butuh segera bangkit. Penghuni Pelatnas Cipayung harus cepat kembali berprestasi di turnamen-turnamen besar BWF sebelum memburu target besar emas Olimpiade 2028. Lantas, kapan prestasi itu akan datang? Yang dibutuhkan masyarakat itu juara satu, udah itu aja. Mau ranking berapapun, nggak ngaruh gitu. Nah, saya harap juga pelatih tahu, pemainnya juga paham, kita tahu lah. Maksudnya kalau apalagi kita akan berat kalau misalkan kita butuh dalam arti, tapi jangan money oriented. Karena buat atlet itu prestasi dulu baru yang lain yang ngikutin. Sponsor, hadiah apa semua ngikutin. Kalau ada prestasi siapa yang mau sponsorin? Gitu. Ya sebetulnya kalau menjadi tekanan, menjadi beban, karena saya juga mengalami lah ya. Sebetulnya tanpa disuruh seharusnya juga ya, sebagai pemain ya kita memang ya mau gitu ya. Pasti kita juga sangat butuh dukungan ya. Namun maksud saya percaya bahwa badminton lover, bahwa PBSI ini bekerja keras lah. Ya. Artinya tidak diam ya, gitu. Bekerja keras, terus mempersiapkan terutama kekurangan-kekurangan apa saja yang memang kita harus benahi. Kalau kita melihat posisi ini sekarang kan sebetulnya tinggal menunggu nih. Jadi kita harus sabar. Jadi cuma kan publik itu maunya kok kita nggak juara-juara kan gitu ngelihatnya. Karena kalau kemarin-kemarin kita selalu sering juara, tiba-tiba sekarang ini kok nggak ada gelar. Ya inilah yang harus kuat-kuatnya dari pengurus, pelatih gitu loh. Karena bagaimanapun tuntutan dari masyarakat kepengennya kan menang, juara itu aja gitu loh.